Kawan-kawan, hari ini, sore ini saya akan berbicara mengenai Yesus bukan Nabi Isa dan ditinjau dari faktor-faktor yang menohok, ya. Kawan-kawan, terkadang kita dibutakan atau disilaukan atau ditutup pandangan kita ini terhadap kebenaran. Oleh siapa? Oleh para petinggi-petinggi agama atau kaum-kaum terpelajar agama. Loh kok bisa? Ya bisa. Untuk memuluskan beberapa rencana, maka beberapa nabi yang namanya mirip-mirip itu langsung dianggap bahwa itu adalah dia. Ya kan? Dan kebetulan memang di dalam Al-Quran dan Bible itu banyak nama nabi yang mirip. Bahkan ada yang sama seperti Musa, Nuh, dan sebagainya. Nah, kemarin kita sudah membahas dua nabi, Adam dan Idris. Sekarang ini nabi ke-24 langsung ya, namanya Isa. Apakah Nabi Isa adalah Yesus? Nah, kan demikian. Nah, bagaimana cara melihat ini? Kalau saya berpatokan dulu kepada surah Maryam. Dari apa dulu ya, Al-Quran kita lihat. Apakah kebenaran itu bisa kita uji? Bisa. Nah, kalau kita merujuk kepada kelahiran Nabi Isa, ya kita buka dulu ya surah Maryam. Karena di surah Maryam inilah berturut-turut dijelaskan ya. Nah, ini saya memulai katakanlah dari ayat kita katakan dari ayat 21, ya kan? Bahwa Maryam itu ditemui oleh malaikat Jibril. Kalau di Kristen memang orang mau bilang Gabriel ya, disuruh baru orang ini bilang Jibril. Jibril itu bukan Gabriel. Loh kok bisa sang debater? Iya. Gabriel itu malaikat Tuhan. Sedangkan Jibril Rohul Kudus. Beda kan ya? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Jibril itu adalah Rohul Kudus. Sementara di dalam Bible Rohul Kudus itu adalah roh Tuhan. Bukan malaikat Gabriel. Jadi dari malaikat aja sudah tidak sama. Ya kawan-kawannya, inilah yang saya bilang, dari penyampaian beritanya saja sudah tidak sama. Jadi tidak perlu dipaksakan. Itu terdapat di surah An-Naml 102. Di mana dikatakan di surah An-Naml itu bahwa malaikat Jibril itu adalah Rohul Kudus. Katakanlah Rohul Kudus, buka kurung Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk menunggukan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, jelas kawan-kawannya, bahwa malaikat Jibril itu kawan, bukanlah Gabriel. Gabriel bukanlah Jibril. Kalau kalian menuduh atau mengklaim bahwa Gabriel adalah Jibril, ini sudah satu kesalahan besar. Loh kok bisa? Ya dong. Sudah jelas dikatakan di situ ya, bahwa Gabriel bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh daripada Tuhan. Itu menurut Bible. Tuannya Gabriel ya. Di dalam Al-Quran Roh Kudus itu dikatakanlah itu Jibril. Sudah beda. Nah, yang berikutnya itu di ayat 21 ya. Nah, dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagian rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang diputuskan. Ya. Masuklah kita ke ayat 22. Maka dia mengandung, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat jauh. Perhatikan, beda Maryam dengan Maryam adalah begitu Maryam mengandung, dia mengasingkan diri. Mengandung artinya sudah terjadi pembuahan. Hari pertama itu sudah terjadi pembuahan, atau katakanlah bulan pertama. Itu orang biasa mengandungkan dan telat 1 bulan katanya. Maka Maryam langsung mengasingkan diri. Sementara, ya kan, kalau di dalam cerita Yesus, dia bukan mengasingkan diri ketika baru mengandung 1 bulan. Tidak. Ketika Roh Kudus memberi kabar itu kepada ketika malaikat memberi kabar itu kepada Maryam, Maryam masih sempat pergi
ke tempatnya Elizabeth. Dan di sana dia sekitar 3 bulan. Dari situ baru dia dibilang kepada Yusuf untuk dia mengambil menjadi istri. Baru mereka masih mendaftarkan diri lagi, belum melahirkan. Ya. Jadi perbedaannya adalah Maryam pergi mengasingkan diri seorang diri. Sementara Maria pergi bersama Yusuf. Jadi sudah beda ya kawan-kawan, nggak bisa lagi. Udah 2 bedanya dan itu sangat fatal. 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksa bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini. Dan akan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Beda Maryam dengan Maria. Maria tidak sedikit pun mengeluh. Tidak sedikit pun berkeluh kesah. Tidak sedikit pun putus asa. Tidak sedikit pun berkata ingin mati. Tetapi Maryam yang kita ketahui itu di dalam Al-Quran, ingin mati. Betapa baiknya aku mati sebelum ini. Kena. Dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan luar. Artinya dia di situ ada penyesalan. Ya kan? Ada putus asa. Ada penyangkalan terhadap kuasa Tuhan. Sementara Maria tidak menyangkal terhadap kuasa Tuhan. Keinginan mati itu kan penyangkalan itu kawan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Nah, andai kata Maria adalah Maryam, maka sesuai kisah Abraham. Abraham tahu kalian kisahnya kan? Di mana Abraham tidak percaya. Ya, apa yang terjadi? Tuhan menghukum Abraham karena mengambil istri yang lain. Banyak lagi di dalam Alkitab yang tidak percaya mengeluh-ngeluh, aku matilah kayak gitu ya. Tidak apakan diapakan Tuhan ya. Ternyata di sini Maryam putus asa ya. Masuk lagi ke 24. Kenapa dia putus asa? Karena dia seorang diri mau melahirkan. Sementara Maria ada Yusuf mendampingi dia. 24. Maka dia berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Maksudnya dia itu Jibril. Berarti dari tempat yang rendah, berarti Maryam di tempat yang tinggi kayak gunung atau bukit. Nah, Jibril dari bawah, berserulah dia. Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah. Apa urusan anak sungai? Ya. Kalau di Bible itu, semua ucapan itu berurutan. Misalnya Musa membela lautan, itu ada maksudnya. Agar bangsa Israel bisa menyeberang. Ya. Misalnya Tuhan menciptakan mata air kepada si Hagar agar dia bisa minum dan anaknya. Sekarang bahwa di ayat 23 Maryam itu kesakitan. Ya. Bukan kehausan. Maka di ayat 24 dijelaskan engkau bersedih hati sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Apa hubungannya anak sungai dengan rasa kesakitan mau melahirkan? Saya nggak ngerti. Ya. Jadi sudah beda. Bahwa malaikat yang di dalam Alkitab itu terstruktur. Malaikat yang di dalam Al-Quran ini Jibril saya belum tahu. Nanti biar kawan-kawan muslim yang menjawab. Mengapa Maryam kesakitan yang diciptakan anak sungai? Ini hampir sama dengan peristiwa ketika Tuhan menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Malaikat tidak mau. Iblis tidak mau. Iblis yang dimarahi. Padahal iblis bukan malaikat. Iblis dari golongan jin. Ya kan? Jadi agak-agak biar mereka yang menjawab. Ayat 25. Dan goyanglah pangkal kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan mengeluarkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, malaikat juga menyuruh Maryam menggoyang buah kurma. Agar buah kurma itu memberikan buah yang masak kepada Maryam. Ya. Bagaimana seorang yang hamil bisa menggoyang pohon kurma? Ini satu pertanyaan loh, hamil besar. Dia sudah kesakitan mau melahirkan. Tujuannya apa? Apakah buah kurma dan sungai ini penghilang rasa sakit? Saya nggak tahu. Kalau buah kurma itu dimakan, tujuannya hanya untuk menghilangkan lapar. Maryam di sini bukan lapar, tapi perutnya sakit karena mau melahirkan. Perut Maryam di sini sakit bukan karena lapar. Ya. Tetapi biar nanti saudara-saudara muslim juga yang menjelaskan. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Ayat 26. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Nah, makan dan minum itu katanya bersenang hati. Artinya bersenang hati untuk mengulangkan rasa sakit. Saya melihat waktu istri saya hamil. Saya kasih makan dia nggak mau.
minum mau. Dan dia tidak senang makan dalam kondisi mau melahirkan. Orang udah sakit kali kan. Jadi makannya waktu itu hanya kue lah atau apa kan. Penting ada mengganjal. Tapi itu udah habis. Saya nggak ngerti apa urusannya dengan menghilangkan rasa sakit. Bukan menghilangkan rasa lapar. Mungkin saya nggak ngerti apakah yang dimaksud situ sedang lapar atau sakit ya. Bagaimana saya pun tidak tahu. Nanti kawan-kawan muslim aja yang menjelaskan. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, di sini malaikat mengajarkan Maryam untuk, saya nggak tahu kalau bahasa kerennya bertakiyah atau apa, ya kan? Sebab di sini Maryam disuruh makan. Tetapi jika melihat orang, katakanlah kau bernazar puasa. Padahal disuruh makan. Saya nggak tahu maksudnya ini apa. Apakah takiyah? Apakah maksudnya bagaimana? Saya nggak tahu. Ya, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Oh, maksudnya begini mungkin kawan. Jika orang bertemu dengan orang, kata biar jangan berbicara ya, bilang aja aku puasa. Lah mengatakan itu aja kan sudah berbicara, ya kan? Atau mungkin maksudnya biar nggak ngerti aku. Nah, kalau ada orang datang, bilang bapak keluar ya Pak, datanglah orang. Ada bapak, kata bapak, kalau ada orang datang, bilang bapak keluar katanya. Kan sekira-kira begitulah itu kan. Sesungguhnya aku telah bernazar, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Dia berbicara, disuruh dia. Kalau kamu melihat seseorang, ucapkanlah kalimat ini. Artinya kan berbicara. 27. Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya. Loh kok cepat kali ya. Dengan menggendong mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membuat sesuatu. Wah kok cepat kali langsung lahir ya. Tunggu, ada yang lucu nih. Aduhai katanya. Oh mana lupa aku bacanya itu. Ayat 23 ini mungkin ya. Oh, dah. Kita mulai ayat 27 lagi. Kemudian ia membawa dia bayi itu. Oh, dah lahir ini ya, dah lahir. Kepada kaumnya dan menggendongnya. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membuat sesuatu yang sangat mungkar. Kalau di sini benar bahwa Maryam dituduh seolah-olah berzina, tidak ada bapak kok punya anak. Kan demikian ya. Lanjut lagi ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Maryam itu dituduh menjadi saudara perempuan Harun. Kalau saudara perempuan Harun itu bukan Maryam, tetapi Miriam. Dan benarlah Miriam orang tuanya adalah si Amran. Atau kalau mereka berkata Imran, ya kan? Maryam binti Imran, saudara Harun. Nah, ini menjadi satu pertanda silsilah yang keliru atau gimana? Dan kalau orang ini menyangkal, maka mereka selalu mengatakan bahwa Nabi Isa itu dari keturunan Yehuda. Sementara Harun itu dari keturunan Lewi. Bagaimana keturunan Lewi mengatakan saudara kepada keturunan Yehuda? Nggak nyambung kan? Kecuali dari Lewi sama Lewi. Jadi benarlah yang dimaksud ini adalah bahwa ini Maryam saudara Harun. Saudaranya Musa. Berarti kalau kita beranjak dari silsilah yang menurut kita agak keliru atau kurang tepat ini, artinya Nabi Isa hidup sebelum Masehi. Ya zaman-zamannya Harun lah ya. Zaman-zamannya Harun berarti pembebasan mulai dari pembebasan bangsa Mesir dari bangsa Israel dari Mesir atau setelah masuk tanah Kanaan. Sekitar segitulah, kita nggak tahu ini ya. Karena urutan silsilahnya nggak jelas ini. Harun itu dari keturunan Lewi. Maryam itu dari keturunan Yehuda. Kata orang Kristen. Kalau mereka kan nggak tahu apakah Harun dengan Maryam ini sama-sama dari keturunan Lewi. Kalau sama-sama berarti betul. Nabi Isa hidup berapa ribu tahun ya sebelum Masehi. Oke? Sekarang banyak ini pertanyaan yang janggal dari tadi sudah kita lihat kan. Biarlah mereka yang menjelaskan kepada kita kalau ada yang berani masuk. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ya kan? Nah, langsunglah ayat 30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, buka kurung Injil, dan ia menjadikan aku seorang nabi. Perhatikan.
Betapa luar biasanya Nabi Isa. Baru lahir sudah diberi kitab. Hebat kan? Kalau Nabi Muhammad umur 40 tahun baru diberi kitab. Kalau Nabi Isa baru lahir sudah diberi kitab, kitab Injil. Ya. Maka sesuai tradisi Allah SWT atau Tuhan di dalam Al-Quran, tidak lagi diceritakan kisah Maryam kepada Nabi Isa. Sehingga boleh kita katakan Injil yang diturunkan Allah SWT itu adalah seluruh firman yang disampaikan Allah SWT kepada Nabi Isa. Loh kok bisa begitu sang debater? Ya, kita lihat Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran tidak ada kisah Nabi Muhammad. Dilahirkan oleh ibu siapa, bapak siapa. Tak ada itu. Aneh. Hanya mungkin nanti, ya jadi gitu ya. Begini maksudnya. Isa, Nabi Isa, di dalam Injilnya itu tidak ada dijelaskan bagaimana ibunya melahirkan. Tetapi dijelaskan di dalam Al-Quran. Kan demikian. Paham ya? Di dalam Al-Quran tidak ada kisah Nabi Muhammad. Siapa ibunya, bagaimana melahirkan, tidak dijelaskan. Loh, apa itu penting? Penting. Karena itu terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir atau menjadi nabi. Atau sebelum mengertilah di bawah umur 5 tahun ke atas atau akil balik. Paham ya? Itu tidak ada diceritakan. Demikian juga saya percaya di dalam Injil itu tidak diceritakan juga, tidak difirmankan juga kisah lahirnya Nabi Isa. Loh kok bisa sang debater? Iya dong. Karena kan Nabi Isa sudah mengatakan bahwa dia diberikan Injil. Loh, kita buka lagi. Coba. Ya kan? Dia, buka kurung, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nabi Isa dari lahir itu sudah nabi. Dan sudah diberi kitab. Paham ya? Sehingga semua kitab itu tidak berisi kisah Nabi Isa dilahirkan. Di mana malaikat Jibril datang, di mana malaikat Jibril menyampaikan kepada Maria. Kan demikian. Tetapi itu diceritakan Allah SWT di Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran tidak ada kisah Nabi Muhammad ketika ayahnya bertemu dengan ibunya. Tidak ada. Loh, apa itu penting? Penting karena Yahya dan Isa, nabi-nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, itu diceritakan kawan. Paham maksud saya ya? Nah, sekarang kita beranjak lagi ke ayat ini juga. Nah, jadi kalau kita mau bertanya, dari situ sudah dapat kita gambarkan, apakah isi kitab Injil yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Isa? Pertama, kita tidak tahu apa itu kitabnya kan. Kalau kayak Al-Quran kan ada Al-Baqarah, sapi betina itu ya, baru Ali Imran, baru Maryam, Ibrahim, Jin, Al-Jin, dan sebagainya. Kan ada itu sub-subnya, kitab-kitabnya. Tidak mungkin langsung Injil, langsung di situ Isa 1 ayat 1. Tidak begitu. Kita nggak tahu. Tapi bisa jadi seperti itu. Jangan sekali-sekali mengatakan atau mengklaim bahwa Injil yang di dalam Bible itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tidak bisa. Loh kok tidak bisa sang debaters? Ya kau carilah di Injil itu. Ayat 1 harus berbunyi. Nah ini bunyinya apa? Ya ini bunyinya. Karena inilah firman Tuhan yang pertama sekali disampaikan Isa kepada bangsa Israel. Dia Isa berkata, berkata artinya ucapan Nabi Isa. Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu isinya kitab Nabi Isa ayat 1 pasal 1. Yang kedua pasal 2. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku melaksanakan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Nah ini kan sudah perintah dari Allah. Ini diucapkan waktu Nabi Isa masih berumur 1 hari. Atau belum seminggu karena habis melahirkan
Maryam kan membawa kepada kaumnya. Ya. Dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ya. Baru bilang dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku lahir, pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, itulah Isa putra Maryam mengatakan perkataan benar dan mereka ragukan kebenarannya. Jadi mulai dari ayat 30 sampai 33 itulah isi kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Injil Nabi Isa pasal 1 ayat 1. Itu bunyinya. Pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 4. Itulah ciri-ciri Injil yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa. Nah, sekarang apakah benar yang di Bible itu adalah Injil yang katanya sudah dirubah-rubah, yang katanya sudah mengalami pengeditan? Kan demikian kawan-kawannya, saya heran. Kita lihat apakah demikian benarnya. Ya. Di dalam Injil dijelaskan bagaimana kisah turunnya malaikat atau silsilah daripada Yesus itu sendiri. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi sudah berbeda kan dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dari buaya Nabi Isa sudah mengatakan apa isi Injilnya itu. Loh, karena dibilang aku diberikan kitab Injil. Markus, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Oke, anggap ini hampir bisa ya. Nah, yang kedua, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Sudah nggak masuk. Ya. Sekarang kita masuk ke Lukas. Kita lihat Lukas 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita. Ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari ini udah beda lagi. Nabi Isa tidak mengenal Theophilus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, apalagi nih sudah ngawur. Tidak sesuai dengan Al-Quran yang disampaikan tadi. Bukan saya ngarang-ngarang ini. Ini jelas dikatakan, kawan. Bukan saya ngarang-ngarang. Ayat 30 mulai. Isa berkata, kalimat langsung, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, bukan kurung Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi ketika Nabi Isa itu lahir, sudah membawa kitab. Sudah diberikan. Mungkin mereka nanti menentang. Bukan begitu caranya sang debaters. Itu diturunkan secara bertahap oleh malaikat Jibril katanya. Orang jelas kalimat itu sudah diberikan. Itulah sebabnya Nabi Isa di dalam Al-Quran tidak ada lagi berbicara kepada malaikat Jibril berulang-ulang. Nggak ada itu. Bahkan Allah langsung yang berbicara kepada Nabi Isa. Paham ya? Allah yang menyampaikan semua ketika dia menghidupkan menghidupkan burung dari tanah liat membentuk dan sebagainya. Oke kawan-kawan, jadi sudah jelas bahwa malaikat yang menyampaikan sudah berbeda. Tempat lahirnya di Betlehem 1, di Betlehem tidak ada pohon kurma, sementara itu di bawah pohon kurma, nggak tahu di mana-mana. Yang ketiga, Maria tidak pernah mengeluh, tidak pernah putus asa. Maryam putus asa dan mengeluh karena sakitnya ingin melahirkan. Yang kelima, di situ malaikat memberi air sungai dan kurma. Yang dirasakan adalah sakit melahirkan, yang diberikan adalah kurma dan air sungai. Itu mungkin kelaparan, dikira sakit lapar, ya, padahal sakit melahirkan. Yang keenam, bahwa Nabi Isa, kitab Injil yang diturunkan Nabi Isa, ayat 1, bahwa Nabi Isa mengatakan bahwa Nabi Isa sudah diberi kitab Injil, dan dia diangkat menjadi Nabi Allah dari umur 0, dari umur 1 tahun. 1 hari ya. Jadi itu sudah hal yang sangat berbeda.